Oke, selamat pagi. Berikut untuk pengujian inverter Akmon 2000 watt 48 volt lengkap dengan MPPT ya sebelum kami kirim. Dan di sini untuk nomor pesanannya. Langsung saja kita ujikan di sini. Sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingannya, dan sebelum itu saya akan jelaskan untuk cara menyalakan inverter ini ya. Di sini terdapat dua buah MCB. Yang pertama ada MCB software dan yang kedua ada MCB baterai. Di sini kita nyalakan MCB software terlebih dahulu. Kemudian MCB baterai kita nyalakan, setelah itu MCB software kita off-kan ya. Dan setelahnya inverter kita nyalakan. Oke, di sini inverter sudah menyala. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, di sini menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya. Di sini kita bisa lihat ya untuk pengisiannya di 51 volt ya, di sini tegangan baterai. Kemudian di sini ada plug dan floodnya. Di sini di 13,5 volt ya. Di sini menggunakan sistem perkalian 4 untuk sistem baterai 48 volt. Jadi di sini untuk 13,5 volt di sini sekitar 54 volt ya. Jadi kalau dikali 4. Dan di sini kita kembali ya untuk settingan tadi ada di menu selanjutnya ya. Untuk settingannya di sini ada di menu parameter AC input ya. Di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini bisa kita rubah semisal 27 ya. Di sini atau 28. 170 volt ya. Oke, untuk batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingnya. Di sini untuk pengaturan pengisian ya, deadlock dan flood di sini di 54 volt ya, dan arus pengisian di 5 ampere. Di sini semisal kita ingin rubah menjadi 55 ataupun ya 55 ya. Untuk arus pengisian sendiri di 5 ampere dan maksimal di 40 ampere ya. Nanti bisa disesuaikan saja untuk arus pengisiannya. Oke, kita lihat untuk dan floodnya ya, di sini berubah menjadi 13,7 volt ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada parameter baterai. Di sini ada pilihan tipe baterai, ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk tipe baterai ini ya. Oke, kemudian di sini ada pengaturan baterai. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Dan di sini sudah kita settingkan untuk sistem baterai 48 volt, dan semisal ingin dirubah cukup disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya. Oke, kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN, sedangkan DC untuk inverter. Nanti bisa disesuaikan saja untuk menu prioritas ini ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada pengaturan ATS. Di sini ada HVR recovery dan LVD. Di sini di 51 volt dan di LVD di 46 volt. Nanti di sini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya. Dan di sini nanti ketika LVD berada di tegangan 46 volt atau di bawah 46 volt di mode prioritas DC, maka nanti akan secara otomatis berpindah ke PLN. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu ya untuk menu bahasa ini. Kemudian di sini ada adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada RS485, di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Oke, kemudian di sini ada tentang atau informasi ya, kita bisa lihat untuk nominal daya di 2000 watt dan nominal outputnya di 220 volt ya, serta versi MPPT-nya 3 ya di sini. Kita lihat. Oke, langsung saja kita ujikan. Di sini input PLN saya nyalakan terlebih dahulu. Oke, di situ PLN masuk ya. Kemudian kita turunkan tegangannya tadi. Perpindahannya di 46 volt ya. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini tadi untuk HVR recovery-nya ada di 51 volt. Kita naikkan kembali 51 volt. Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter kembali ya, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk melakukan perpindahan ya. Kita tunggu kisaran 1 menit.
Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah kembali ke inverter ya. Dan di sini ketika saya akan rubah ke prioritas AC, sini langsung berpindah. Kemudian secara otomatis ya di sini ketika saya mengoff-kan atau saya simulasikan input PLN-nya. Oke, maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, maka secara otomatis langsung lagi berpindah ke PLN ya. Dan di sini untuk chargingnya kita ubah dulu ke prioritas DC ya. Di sini saya simulasikan. Ketika baterai ini habis ya, kita turunkan kembali. Oke, di sini untuk chargingnya sendiri harus merubah ke prioritas AC untuk lakukan charging ya. Oke, di sini DC priority, kita ubah ke AC ya untuk lakukan charging ya. Kita tunggu sampai inverter charging ya di sini. Ini charging menggunakan input PLN ya. Kita tunggu sampai charging ya. Oke, naik secara perlahan. Tandanya berfungsi dengan normal ya untuk chargingnya. Kita bisa lihat di situ naik terus. Oke, bisa ya. Kemudian kita ganti ke prioritas DC untuk lakukan pengujian beban. Dan di sini input PLN saya off-kan dan baterai saya on-kan ya. Dan tidak lupa MPPT di sini juga saya on-kan. Oke, di situ PV masuk ya kisaran 87 volt. Dan di sini saya akan ujikan beban dengan menggunakan beban blower dan juga beban heater ya. Oke. Di sini langsung saja kita bebani menggunakan beban blower ya. Oke, terbaca kisaran 1500-an watt ya. Oke. Itu naik ya. Charging dari MPPT. Dan di sini kita ganti menggunakan beban heater. Ya kisaran 1000 watt ya. Di sini kita nyalakan blower. Oke. Di 2500 ya tadi inverter off karena ada kelebihan beban ya. Setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Oke, coba lagi. Ini 2000 ya. 1000 watt. Sini bisa ya. Oke, saran 2500 inverter langsung proteksi off ya. Karena ada kelebihan beban dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Oke ya, di sini inverter sudah hidup kembali dan untuk langkah selanjutnya di sini saya akan ujikan dengan menggunakan beban, prioritas AC ya. Di sini kita nyalakan kembali input PLN-nya. Input PLN masuk, kemudian sini prioritas kita ganti ke AC. Oke, dan di sini saya akan bebani menggunakan beban blower. Oke, di sini saya simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, maka
secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, maka secara otomatis langsung berpindah kembali ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya ya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pengujian inverter Akmon 2000 watt 48 volt lengkap dengan MPPT sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.